Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri Kaliayu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Mohon kritik dan masukannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi, yaitu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Bertemu lagi dengan Pak Amirul Mukminin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita kompak dulu, melakukan tepuk ya. Tepuk satu jari. Mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuk semua. 1, 2, 3. Ya, kita akan mulai pelajaran ini dengan berdoa dulu, dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Kenji. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya, mari kita sebelum mulai pelajaran, kita juga membaca surat pendek dulu ya. Kita baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fathu Mekah. Ya, meneladani
perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu meyakini peristiwa Fathu Mekah. Kalian meyakini peristiwa Fathu Mekah. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku tentang pantang menyerah. Pantang menyerah, maju terus ya. Sebelum sampai tujuan pokoknya berjuang terus walaupun tersakiti. Jangan menyerah, jangan pernah putus asa. Misalnya gini, kalian ini jadi dokter, ya terus belajar yang rajin, walaupun ngantuk, walaupun capek, tetap belajar terus. Ya, jadi pantang menyerah. Kemudian menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah. Ya, nanti kalian akan melihat peristiwa seperti apa Fathu Mekah. Kemudian mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Sebab-sebabnya apa? Kenapa kok terjadi pembebasan kota Mekah? Yang mana kota Mekah itu adalah kota yang paling mulia. Karena di sana ada Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu adalah tempat arah juga. Kemudian yang terakhir yaitu peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji. Kalian bisa meneladani. Ya, tujuannya pembahasan mata pelajaran atau tema pada hari ini Fathu Mekah memadai perjuangan Rasulullah. Kalian bisa meneladaninya. Ya, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Ya, bertanya kepada kalian sebelum masuk pelajaran. Yang pertama, amatilah gambar pada buku kalian. Coba gambar pada buku kalian. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar di atas? Ya. Kemudian apa yang kesan kalian? Kesannya apa setelah melihat gambar ini? Umroh ke kota Mekah. Selanjutnya ceritakan pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan tapi mirip, bukan sebenarnya ya. Pengalaman berziarah kemana? Ya, Sunan Gunung Jati. Kemana lagi? Ya, itu sama juga ziarah ya. Haji itu juga ziarah tapi berziarah ke tempat suci ya. Kemudian Pak Guru akan menyetelkan video tentang peristiwa Fathu Mekah. Nanti kalian resum, kalian catat apa yang menjadi peristiwa di Fathu Mekah. Itu ya. Nanti salah satu dari kalian atau yang Pak Guru tunjuk bisa membacakan ringkasan kalian. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka.
Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat terangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Di dalam putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Para berpanjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yawm, Yawm Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan.
Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebab menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Ya, sekarang dibuat kelompok untuk mendiskusikan pengamatan kalian ya. Dibuat kelompok untuk diskusi apa yang kalian amati pada video Patung Mekah ini. Kalian dibuat kelompok berapa nih jumlahnya? 5, ada yang 5, ada yang 4. Kalian dibuat kelompok dulu. Oke, sudah terbagi kelompok. Aku akan memberi nama kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, sekarang diskusikan yang kalian amati dari video Patung Mekah tadi. Ditulis itu nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 maju satu-satu untuk membacakan apa yang kalian diskusikan dari pengamatan video tersebut. Mulai dari sekarang waktunya 5 menit. Ya, cukup waktunya. Sekarang dari kalian untuk bisa maju ke kelompoknya ya. Dari kelompok 1 dulu, yang kelompok paling baik. Ya, bacakan. Kelompok 3 akan membacakan mohon bacanya. Kelompok 3 akan membacakan hasil dari pengamatan. Langsung hasil dari pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara musyrikin Madinah dengan kaum Quraisy Mekah. Setelahnya Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan Mekah tanpa ada peperangan tumpah darah. Penaklukan berjalan dengan damai sehingga orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baca ke depan ya. Ini pelajaran yang kita bahas hari ini yaitu Patung Mekah. Apa itu Patung Mekah? Patung Mekah adalah pembebasan Mekah. Bahasa Arab Patung Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi beserta 10.000 pasukan yang akan melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ini apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penyebab terjadinya Patung Mekah adapun sebabnya yaitu antara lain kaum kafir Quraisy melanggar salah satu perjanjian. Salah satunya apa?
Salah satunya adalah tidak boleh bermusuhan atau melakukan penyerangan selama 10 tahun ya. Nah ini apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah Sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Jazirah Mekah pada bagian letak 22 km arah barat ya. Sekarang terdapat Masjidil Ar-Ridwan. Ar-Ridwan nama lain dari Hudaybiyah adalah apa? As-Sumaisi yang diambil dari As-Sumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Itu ya. Nah ini isinya. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian merupakan perjanjian dilakukan oleh pihak apa? Pihak musyrikin, orang-orang kafir sama orang-orang muslim. Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad ingin melakukan ibadah umrah, tetapi apa? Akan tetapi dihalangi, tidak boleh. Rasulullah tidak boleh masuk Mekah karena takutnya apa? Mempengaruhi orang Mekah untuk masuk Islam. Apa isi perjanjian Hudaybiyah ini? Ini yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun ya. 10 tahun tidak boleh menyerang. Yang kedua yaitu kaum muslimin tidak diperkenankan masuk kota Mekah untuk menunaikan ibadah kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berjanji berumrah tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tidak boleh lebih dari 3 hari. Makanya melaksanakan umrah tidak boleh membawa senjata ya. Ketika masuk Mekah tidak boleh membawa senjata, nantinya mau nyerang. Kemudian kaum Quraisy melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Hanya jadi ketika orang muslim yang datang ke Mekah itu tidak boleh kembalikan. Itu semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari itu ya. Kabilah itu kelompok. Jadi ketika kelompok itu bersekutu atau bergabung, maka mereka adalah salah satu bagian dari kabilah tersebut. Nah pada waktu itu selama 10 tahun boleh komunikasi antara umat muslim dan umat Quraisy ya, kaum Quraisy, orang musyrikin boleh berkomunikasi bebas, tapi tidak boleh berperang selama 10 tahun. Kalau umur kan pada waktu itu tidak boleh, tapi hari berikutnya boleh, asalkan menepati janji tidak boleh membawa senjata. Itu ya. Jadi selama 10 tahun banyak sekali yang berkomunikasi, berbincang-bincang tentang Islam, dan akhirnya banyak orang musyrik, orang Yahudi yang masuk Islam. Ini selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD ya, yang kalian harus kerjakan.
Ya, silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Sekarang untuk bisa dikumpulkan, salah satu bisa maju dari kelompok untuk mengumpulkan tugasnya, bawa maju ke depan. Ya. Kelompok 4, kelompok ini kelompok depan 1. Dan sekarang Pak Guru minta dari kalian untuk bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari materi yang telah kalian pelajari, maka kalian untuk bisa maju. Perwakilan salah satu dari kalian untuk bisa maju untuk menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari. Di depan untuk bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan apa yang saya pelajari dari pesan Rasulullah dalam menjiwata antara lain bergabung baik antara satu dengan yang lain, mengerjakan yang diperintah Allah dan meninggalkan larangannya, memegang amanat dengan bentuk tanggung jawab, melarang perbuatan juga, mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih. Apakah kalian senang pada hari ini? Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran yang kalian terima? Apakah kalian senang? Alhamdulillah, kita sudah di akhir sesi, kita sudah memasuki waktu terakhir. Marilah kita tutup pelajaran atau kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.